Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Geladi Torekudin dari kelas B NPM 1917-051-047 akan menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Set instruksi program adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya x86 atau x64. Instruksinya berbentuk mesin kode, aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Jenis-jenis instruksi. Jenis-jenis instruksi yaitu yang pertama adalah data processing atau arithmetic dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Yang kedua, data storage atau memory instruction. Sering disebut juga dengan memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan RAM, dan kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Dan ketiga, data movement, input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan juga dengan membackup, data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, scheme, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di-backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian, yaitu load and upload, yang difokuskan untuk memindahkan data yang merupakan indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut, dan ekspor dan import untuk memindahkan data secara lengkap. Jika dilihat, load tersebut berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan ekspor. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah tabel. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa terjadi data yang tidak terpindah secara sempurna. Upload parameter itu terbagi limit, sample, dan when. Dan pada upload, hanya satu parameter saja yang dapat berjalan, alias tidak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Kemudian distribution database. Dalam distribution database terdapat tiga istilah, yaitu autonomy, yaitu untuk tabel umum akses yang diberikan kepada itu berbeda-beda dari setiap usernya. Kemudian isolation atau standalone untuk tabel khusus privasi, itu terpisah dari user. Dan transparansi atau user, akses tabel terpisah dari user tapi user masih dapat mengaksesnya. Lawan dari database terdistribusi adalah database terpusat. Server yang terpusat memang diuntungkan dalam sisi maintenance, sedangkan server terdistribusi lebih rumit dalam proses integrasinya. Jika database terdistribusi paling tidak membutuhkan sumber daya manusia yang baik, network yang lebih baik, karena permasalahan network itu sangat fatal dan biasanya permasalahan tidak jauh-jauh dari masalah traffic network. Nomor 4, control, test and branch instruction. Unit kendali bahasa Inggris yang disebut control unit CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awalnya desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store.
Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bits yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah mewakili kontrolnya masing-masing, dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.